Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak yang Bapak banggakan, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian semua di rumah beserta keluarga senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga terbebas dari apa saja yang akan membahayakan dan merugikan ya. Anak-anakku yang Bapak banggakan, pada pertemuan kali ini tentang PAI, Bapak akan mengajarkan tentang kasih sayang Nabi Muhammad. Ya, sekali lagi, pada hari ini Bapak akan menerangkan tentang kasih sayang Nabi Muhammad. Tapi sebelumnya Bapak akan menyebutkan dulu silsilah Nabi Muhammad. Di antaranya Nabi Muhammad itu ayahnya bernama Abdullah, ibunya bernama Siti Aminah, pamannya bernama Abu Thalib, kakeknya bernama Abdul Muthalib. Lahirnya Nabi Muhammad itu hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun gajah. Kenapa sih Pak disebut tahun gajah? Tidak tahun monyet, tidak tahun kepiting, ya. Anak-anakku yang Bapak banggakan, disebut tahun gajah karena pada saat itu ada peristiwa Raja Abraha menyerang kota Mekah untuk menghancurkan Ka'bah dengan menunggangi gajah. Maka lahirlah Nabi Muhammad bertepatan dengan penyerangan Raja Abraha. Apakah berhasil enggak Raja Abraha menyerang kota Mekah untuk menghancurkan Ka'bah? Nah, anak-anak yang Bapak banggakan, ternyata Raja Abraha tidak berhasil untuk menyerang kota Mekah menghancurkan Ka'bah. Ternyata oleh Allah dilawan dengan pasukan burung hingga pasukan gajah kalah mutlak. Oke, itulah kekuasaan Allah. Nah, itu sedikit silsilah tentang Nabi Muhammad. Anak-anakku yang Bapak banggakan, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyayangi kepada umatnya. Bahkan Nabi Muhammad menyuruh kepada kita untuk menyayangi ciptaan-ciptaan Allah dalam pengertian menjaganya. Nah, anak-anakku yang Bapak banggakan, apa sih Pak arti kasih sayang? Ya, nah Bapak di sini sudah merangkum tentang kasih sayang. Kasih sayang artinya adalah lemah lembut atau berbuat baik. Sekali lagi, kasih sayang artinya lemah lembut atau berbuat baik. Itu kasih sayang namanya. Gimana Pak cara berkasih sayang itu? Banyak sekali cara kita berbuat kasih sayang. Di antaranya dengan cara menolong, membantu, memberi, ya. Bahkan dengan menyebarkan salam itu akan terjadi saling menyayangi, saling mencintai itu dengan kalimat salam. Coba kalian hafal enggak kalimat salam gimana? Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalimat salam. Jika ini disebarkan, maka dijamin akan saling mengasihi atau menyayangi. Kenapa? Sebab salam itu adalah bentuk doa. Afsus salam bainakum, kata Nabi. Jika kalian ingin saling mengasihi, maka afsus salam, sebarkan salam. Sebab salam isinya adalah doa keselamatan. Anak-anakku yang Bapak banggakan, jadi itu cara kita berkasih sayang dengan cara menolong, memberi, mengasihi, bahkan dengan menyebarkan salam. Maka insya Allah akan terjadi kasih sayang. Oke? Anak-anakku yang Bapak banggakan, kemudian kepada siapa sih Pak kita harus berkasih sayang? Ya, jadi sekali lagi, kepada siapa kita harus berbuat kasih sayang? Yang pertama kali yang harus kita kasihani atau sayangi adalah keluarga. Ya, sekali lagi,
kita kasih sayang itu tunjukkan kepada keluarga. Ingat, di keluarga ada ayah, ada ibu, ada kakak, ya. Bahkan kan ada lagunya. Apa enggak lagunya? Iya, lagu satu-satu itu. Bapak juga ingat-ingat lupa ya. Kita nyanyi dulu sebentar ya. Maaf kalau suara Bapak bagus. Satu-satu aku sayang ibu, dua-dua juga sayang ayah, satu, dua, tiga sayang semuanya. Oke lagi. Satu-satu aku sayang ibu, dua-dua juga sayang ayah, satu, dua, tiga sayang semuanya. Nah itu jadi anak-anak yang pertama, kita harus berbuat kasih sayang itu kepada keluarga, ya. Yang kedua, kepada siapa Pak? Yang kedua kepada saudara. Ya, saudara, ada paman, ada bibi, itu kita harus berbuat kasih sayang kepada mereka, ya. Gimana Pak caranya? Misalkan ada mama lagi masak, kita bantu. Itu kasih sayang kepada mama. Memanggil mama tidak teriak-teriak, mama jauh, kemudian kita panggil mama teriak-teriak, mama, jangan. Kalau kita sayang sama mama datangi, kemudian bicara dengan lemah lembut, oke? Nah, anak-anakku yang Bapak banggakan, yang ketiga, kita kasih sayang itu kepada orang lain, ya. Jangan hanya kepada keluarga, jangan hanya kepada saudara dekat, tapi kepada orang lain pun kita harus berbuat kasih sayang. Tuh, ya. Timbul pertanyaan lagi, apakah Pak hanya kepada manusia kita harus berkasih sayang itu? Tidak. Kita ingat, kita hidup tidak sendirian. Di dunia ini kita hidup berdampingan dengan alam, bahkan dengan binatang buas, binatang ternak, binatang jinak, ya. Ingat, itu semua adalah ciptaan Allah. Kita tetap harus berbuat kasih sayang kepada mereka. Anak-anakku yang Bapak banggakan, jadi selain kepada manusia, kita pun diperintah oleh Nabi untuk kasih sayang kepada binatang alias hewan. Bagaimana sih Pak caranya? Caranya bila kita memiliki binatang ternak, kita kasih makan, kita kasih minum, ya. Pak, bagaimana kalau dibiarkan? Dibiarkan nanti itu termasuk menzolimi binatang, itu dosa besar. Contoh, ada seorang ibu, dia memiliki seekor kucing. Si kucing itu keluar masuk ke rumahnya, masuk keluar, maka si ibu itu pusing, maka si kucing itu dimasukkan ke kandang, kemudian dikunci, kemudian si ibu itu pergi tanpa dikasih makan dan minum. Ketika si ibunya datang, maka kucing itu sudah mati. Maka kata Nabi, dia daholanar, dia masuk neraka. Itu gara-gara memelihara kucing, tidak dikasih makan dan minum, kemudian kucingnya mati, kata Nabi masuk neraka. Artinya bukan masalah kucingnya, tapi masalah mendoliminya, menyakitinya. Bahkan ada seorang laki-laki masuk surga gara-gara ngasih minum seekor anjing. Ketika si laki-laki itu kehausan, kemudian turun ke sebuah sungai, kemudian minum. Ketika dia naik lagi, ternyata ada seekor anjing yang mengeluarkan lidahnya, cirinya kehausan. Maka si laki-laki tersebut turun lagi ke bawah sambil membawa air dengan sepatunya, kemudian dikasih minum ke anjingnya. Tuh, jadi itu dapat pahala. Nah, jadi anak-anak yang Bapak banggakan, jadi kasih sayang itu bukan hanya kepada manusia, kepada binatang pun harus berkasih sayang, karena itu adalah semua ciptaan Allah. Bahkan Rasulullah SAW menganjurkan, jika kalian BAK atau BAB, jangan pada lubang yang ada binatangnya. Ini cirinya kita harus menghormati binatang tersebut dan harus mengasihinya.
Anak-anakku yang Bapak banggakan, kemudian kita pun harus berkasih sayang kepada tumbuhan. Ya, jadi binatang dikasihi, disayangi, bahkan tumbuhan pun harus kita kasihani. Bagaimana Pak caranya? Ya, dipelihara, disiram, dijaga, dan dirawat. Tuh. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, itu hadisnya bunyinya begini: "Ma min muslimin yagrosu gursan au yajra'u jar'an." Tidaklah seorang muslim yang menanam pohon atau tanaman, faya kulu minhu tairun au insanun au bahimatun, kemudian hasilnya dimakan oleh burung, dimakan oleh manusia, atau dicuri oleh manusia, atau dimakan oleh binatang ternak. Ila kana lahu bihi sodakotun, maka baginya adalah sodako. Tuh, jadi jika kita menanam tanaman, kemudian hasilnya itu dimakan oleh burung, ada yang mencuri atau dimakan oleh binatang ternak orang lain, maka kata Nabi, bagi dia sodako dengan catatan ikhlas. Kemudian anak-anak yang Bapak banggakan, kepada siapa lagi kita harus berkasih sayang? Kepada lingkungan, ya. Jadi lingkungan harus kita kasih sayang, jangan dicemari, jangan buang sampah ke sungai, jangan buang sampah ke mana-mana, kan disediakan nanti tempat buang sampah. Oke, itu menjaga lingkungan, dirawat agar bersih, agar tidak terkena musibah nanti kalau musim hujan turun, kalau sungainya penuh sampah, cirinya kan nggak dirawat, nggak disayang, nanti akan terjadi banjir. Nah, anak-anakku yang Bapak banggakan, sekali lagi, kasih sayang itu artinya lemah lembut atau berbuat baik kepada siapapun, diutamakan kepada keluarga, kemudian kepada saudara, dan kepada orang lain, bukan hanya kepada manusia kasih sayang itu, tapi kepada binatang, tumbuh-tumbuhan, atau lingkungan harus kita kasih sayang. Nah, itulah anak-anakku yang Bapak banggakan. Ingat, yang menyuruh kasih sayang itu adalah Allah lewat Rasulnya, ya. Jadi mulai sekarang yang suka menyakiti adik atau yang suka melawan kepada kakak, mulai sekarang dirubah, ya. Cara kasih sayang kepada kakak dibantu, cara kasih sayang kepada ibu kita hormat, ya. Salah satu contoh, ketika kita bangun tidur, kemudian tempat tidurnya kita bereskan sendiri, itu bentuk kasih sayang kepada ibu. Oke, sekali lagi, kasih sayang diperintahkan oleh Allah. Nabi Muhammad amat menyayangi umatnya dan menyayangi ciptaan-ciptaan Allah. Kemudian kasih sayang artinya berbuat baik atau lemah lembut. Kepada siapa kasih sayang? Kepada keluarga yang dekat, kemudian kepada orang lain. Oke, itulah yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.